Li Xintong dengan sukarela membubuhkan cap jarinya pada berkas-berkas surat wasiat ayahnya. Terlihat Jisan yang duduk di sampingnya sangat marah melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan rencananya. Sekarang menjadi sebuah tanda tanya besar tentang siapa yang menerima 51% saham Hongfu dari ayah Li Xintong. Zomo berbicara empat mata dengan Li Xintong. Dia berterus terang padanya bahwa Qin Muyao bersedia menerima tugas yang diberikan Jisan karena kala itu dia benar-benar membutuhkan uang untuk berobat ibunya. Dia tidak menyangka bahwa surat yang akan dia tukar adalah surat wasiat. Setelah peristiwa itu, Qin Muyao menyelidiki Jisan. Tapi dia tidak bisa membeberkan fakta tentang Jisan pada Li Xintong karena Li Xintong sendiri sudah tidak percaya padanya. Di mata Li Xintong, dia adalah pembunuh ayahnya. Dan tentang peristiwa yang terjadi di basement itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Qin Muyao. Kejadian itu murni rencananya karena para berandalan itu sebenarnya dia perintahkan hanya untuk memaksanya agar memecat Qin Muyao. Dia sendiri tidak menyangka Yue bakal ikut campur dalam rencananya ini dengan membayar lebih para berandalan itu untuk berbuat tidak senonoh pada Li Xintong. Zomo sangat khawatir dengan keselamatan Qin Muyao apabila dia terus-menerus menjadi pengawal Li Xintong. Berulang kali dia menasehatinya tapi tidak pernah dihiraukan. Karena saking sayangnya Qin Muyao pada Li Xintong, dia sudah tidak memperdulikan lagi keselamatan dirinya sendiri, tapi lebih mengutamakan keselamatan Li Xintong. Setelah merenungkan kata-kata Zomo, Li Xintong memutuskan untuk menemui Qin Muyao di kediamannya. Dia memutuskan untuk memperkerjakan Qin Muyao lagi. Setelah dipikir-pikir, tidak mungkin Qin Muyao adalah pembunuh ayahnya. Dan dia bukanlah orang yang tamak akan uang. Dan satu lagi, Qin Muyao sangat menyayanginya. Oleh karenanya, dia mengangkatnya menjadi asisten pribadinya. Pada kesempatan itu juga, Qin Muyao menegaskan perasaan cintanya pada Li Xintong. Namun, mendengar itu, Li Xintong hanya diam dan tersenyum saja. Setelah menandatangani kontrak kerja yang baru dengan Li Xintong menanyakan perihal surat wasiat ayahnya yang awal. Qin Muyao pun menjelaskan bahwa sebenarnya ayah Li Xintong, Tuan Li, ingin mendonasikan sebagian kekayaannya pada yayasan amal yang terpercaya. Sepertinya Tuan Li sudah mengetahui siasat licik Jisan. Oleh karenanya, dia segera mengganti surat wasiatnya agar Jisan tidak mempunyai celah untuk merampas seluruh harta keluarga Li. Qin Muyao juga menuturkan bahwa kemungkinan besar Jisan terlibat dalam kematian Tuan Li. Tapi karena Tuan Li sudah dikuburkan, sangat sulit mencari bukti keterlibatannya saat ini. Li Xintong meminta Qin Muyao untuk merahasiakan kemampuan penglihatannya yang telah pulih. Dia akan tetap berpura-pura menjadi gadis buta sembari mencari bukti kejahatan Jisan. Di kediaman keluarga Li, terlihat Jisan dan Yue tengah berbahagia karena siasat mereka untuk menyingkirkan pengawal Li Xintong berjalan dengan baik. Cuma Jisan masih bertanya-tanya siapa yang mendapat bagian saham Hongfu terbesar dari Tuan Li. Kebahagiaan Jisan pun tak berlangsung lama ketika dilihatnya Li Xintong memasuki rumah dengan dituntun oleh pengawal pribadinya yang tak lain adalah Qin Muyao. Jisan tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Li Xintong. Dia terus meyakinkan Li Xintong bahwa Qin Muyao adalah orang yang sangat berbahaya. Oleh karenanya, dia harus dijauhkan segera dari kehidupannya. Namun, Li Xintong tetap bersikukuh dengan keyakinannya bahwa dia bisa menangani pengawalnya itu. Agar perdebatan tentang Qin Muyao ini tidak semakin panjang, Li Xintong mengingatkan Jisan akan hari ulang tahunnya.
Dia ingin mengadakan pesta kecil-kecilan dengan mengundang beberapa teman-teman dekatnya saja. Hari digelarnya pesta ulang tahun Li Sintong pun tiba. Terlihat Li Sintong memasuki ruangan dengan tampilan yang sangat cantik dan menawan. Teman-temannya yang hadir pun memuji betapa cantiknya dia hari ini. Yu Wei tampil yang pertama untuk menyerahkan hadiah. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Li Sintong untuk menyerang Yu Wei. Dia utarakan kegundahannya akan hilangnya cincin tunangannya dengan Jisan sembari menjelaskan detail ciri-ciri cincin tunangannya itu pada tamu undangannya. Jelas teman-teman Li Sintong langsung melirik cincin yang dikenakan Yu Wei. Mereka seketika itu juga berteriak memberitahu Li Sintong bahwa cincin tunangan yang dicarinya tengah dikenakan oleh Yu Wei. Yu Wei diam mematung dengan perasaan sangat malu, sementara Jisan juga hanya bisa terdiam. Dirabanya cincin Yu Wei oleh Li Sintong, dan benar, cincin yang dikenakan Yu Wei adalah cincin tunangannya. Li Sintong di depan teman-temannya mencurahkan segala kekecewaannya pada Yu Wei. Para undangan yang hadir kala itu jelas membela Li Sintong, dan sebaliknya Yu Wei dicemooh habis-habisan. Dan akhirnya mereka ramai-ramai mengusir Yu Wei dari acara pesta ulang tahun Li Sintong. Qin Muyao membujuk Li Sintong agar mengusir Yu Wei dan Jisan dari rumahnya. Tapi usulannya ini ditolak oleh Li Sintong karena dia ingin memberi pelajaran pada Jisan dan Yu Wei karena telah membohonginya selama bertahun-tahun. Qin Muyao pun memperingatkan Li Sintong agar tidak bertindak gegabah tanpa sepengetahuan dirinya. Seperti perbuatannya hari ini yang mempermalukan Yu Wei di hadapan teman-temannya di pesta ulang tahunnya. Karena hal ini hanya akan membahayakan keselamatannya saja. Tapi Li Sintong beralasan bahwa dia berbuat demikian hanya untuk merusak hubungan Jisan dan Yu Wei dengan menunjukkan watak asli Jisan pada Yu Wei. Li Sintong menebak Yu Wei akan lebih berpihak kepada mereka setelah peristiwa ini. Dan benar saja, tak berapa lama Yu Wei menemuinya dan berlutut memohon ampunan Li Sintong agar tidak diusir dari rumahnya. Setelah menemui Li Sintong, Yu Wei langsung menemui Jisan. Dia protes kenapa Jisan hanya diam saja ketika dia dipermalukan Li Sintong di pesta ulang tahunnya. Jisan pun berjanji akan segera membereskan Qin Muyao beserta Li Sintong dengan menyewa jasa dari kelompok gangster pembunuh bayaran. Yu Wei mendampingi Li Sintong untuk memeriksakan matanya. Sepulangnya, dia memperingatkan Li Sintong dan juga Qin Muyao agar lebih hati-hati karena Jisan telah menyewa jasa gangster untuk memburu mereka berdua. Dan benar, tak berapa lama kemudian muncullah sekelompok orang bertampang sangar siap mengeroyok mereka. Qin Muyao pun meminta Yu Wei dan Li Sintong segera meninggalkan tempat itu. Li Sintong merasa tidak tega membiarkan Qin Muyao bertarung sendirian melawan para penjahat itu. Namun Yu Wei terus menyeretnya agar keluar dari basement itu. Tiba di kediaman keluarga Li, Yu Wei dan Li Sintong langsung disambut oleh Jisan. Yu Wei yang tahu bahwa para penjahat itu adalah orang suruhan Jisan sendiri tidak mampu menyembunyikan amarahnya sehingga dia langsung pergi dari hadapan Jisan. Begitu juga dengan Li Sintong, tapi dia masih mampu menyembunyikan amarahnya di balik kebutaannya dan juga wajah polosnya. Di dalam kamar, Li Sintong tidak bisa menyembunyikan lagi kekhawatirannya pada Qin Muyao. Berkali-kali dia hanya mondar-mandir ke sana kemari, kegelisahannya bertambah tatkala telepon Qin Muyao mati. Untungnya tak berapa lama Qin Muyao pulang ke rumah. Alangkah lega hati Li Sintong melihat kepulangan Qin Muyao. Dia memeluknya dengan erat. Qin Muyao sangat bahagia Li Sintong mengkhawatirkannya. Dia merasa diperhatikan olehnya.
Di pagi harinya, Li Xintong bertanya pada Qin Muyo perihal penyerangan yang mereka alami kemarin. Li Xintong benar-benar khawatir akan tindakan yang dilakukan Jisan yang bisa sangat membahayakan Qin Muyo. Namun, Qin Muyo meyakinkan Li Xintong bahwa dia bisa mengatasi orang-orang itu.